It's Lawrence Katz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kedatangan Kadispora Kota Tangerang, Pak Kaunang. Ya, hari ini kita berada di Tangerang Ribon. Malam hari ini di hari Rabu kita akan ngebahas terkait masalah bagaimana olahraga di Kota Tangerang ini merujuk yang lebih baik ke depannya. Selamat malam Pak Kaunang. Selamat malam. Pak Kaunang, ini luar biasa nih Tangerang Ribon hari ini. Bicara Kota Tangerang hari ini Tangerang Ribon ini jadi pusat masyarakat Kota Tangerang dalam konteks tadi olahraga malam ya. Pak Kaunang, ada beberapa pertanyaan nih. Bicara prestasi di Kadispora, apa yang sudah menjadi capaian yang setelah dilakukan Kadispora melalui program-program Kadispora itu sendiri? Olahraga itu terbagi dua ya, prestasi dan non prestasi. Kita coba yang prestasi dulu. Prestasi kita berdiri Kota Tangerang sampai kemarin baru sekali juara Popda, sudah juara kita. Oh iya. Kedua, Porprov kita belum pernah juara, kemarin juara. Ya, Pepa Perda yang penyandang disabilitas belum pernah juara, kita juara. Di Forprov yang kemarin yang dilombakan di Serang, kita juga juara umum. Kelima, kita punya binaan di belakang kita yang barusan latihan itu Marcimentia Dita, itu juara internasional. Oh, Kadispora di tahun kemarin sudah juara. Iya. Nah, kemudian apa yang menjadi program prioritas yang kemudian tadinya yang nggak juara jadi juara tuh? Kadis. Ini soalnya butuh kerjasama, sebetulnya kolaborasi. Jadi value-nya di kolaborasi. Kita tidak bisa jalan sendiri seluruhnya. Stakeholder kita kalau prestasi ada KONI, kalau non prestasi dengan KORMI. Kita juga punya program yang non prestasi, olahraga di masyarakat kita setiap Sabtu Minggu di RW untuk mengajak masyarakat berolahraga. Karena sejatinya bukan hanya targetnya prestasi, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga ini sangat penting. Oh ya, betul. Nah, jadi masyarakat yang sehat ini adalah modal utama dalam proses pembangunan yang bisa sustainable. Jadi masyarakat yang sehat itu lebih fokusnya. Jadi kalau prestasinya itu buahnya kira-kira. Walaupun semua kejar, tapi masyarakat itu bukan hanya prestasi aja. Kalau kakak lihat kemarin yang muter malam-malam, tidak semuanya pengen juara jalan atau lari kan. Orang sepuh, udah lansia. Nah, ini karena semangatnya pengen sehat. Betul. Sehat itu investasi, sekali lagi. Betul. Apa artinya pandai kata orang kalau tidak sehat? Tidak akan produktif ya, itu bagian dari tugas kami. Ya, kemudian Pak Kadis, tadi udah prestasi Kota Tangerang yang tadinya tidak jadi prestasi. Kemudian ini kan juga harus menjadi dipertahankan kira-kira gitu. Kira-kira merebut itu lebih mudah, mempertahankan lebih sulit. Bagaimana tuh kemudian Kadispora sendiri mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah dicapai? Ya, mengulang strateginya, berkolaborasi, benar-benar serius mengelolanya. Mana yang punya potensi kita dorong, yang belum kita upayakan, kita evaluasi dan terus maju. Kita juga mau memberikan reward, kan nggak jauh dari reward sebetulnya. Reward itu keren di Kota Tangerang. Kita selain bonus dan sebagainya, ada reward yang untuk masa depannya. Apa itu? Yaitu memberikan kuliah gratis sampai sarjana, sampai lulus. Untuk atlet yang berprestasi. Wih, luar biasa. Tanpa APBD. Nah,
Yang sudah tercatat berapa atlet yang akhirnya digratiskan tuh jenjang kuliah? Data sih 98, tambah kemarin ada 7, ini masih mau menambah lagi, ada universitas Oh lagi. berarti emang beberapa kampus yang sudah Ya, MOU sudah. dengan Kadispora Pak Ya. Kadis. Luar biasa nih Pak Kadis. Ya, alhamdulillah. Itu bagian dari perhatian Kota Tangerang melalui Kadispora terhadap atlet yang memang berprestasi. Iya, kita ingin memang atlet itu setelah tidak berprestasi itu tidak punya masa depan. Betul. Mohon maaf, jangan sampai ada pekerjaan sudah membawa nama baik Kota Tangerang, adanya nyari kerjaan sulit karena tidak punya ijazah. Betul. Harapannya semua atlet yang berprestasi sarjana di Kota Tangerang. Siap. Ya, Pertanyaan yang berikutnya Pak Kadis. iya. Tadi bicara atlet sudah. Cuman apalagi strategi yang ditawarkan oleh Kadispora terkait masalah dari kalangan masyarakat yang usia lanjut nih. Ada gak sih program khusus yang kalau anak muda diberikan treatment ya bagus, tapi kalau yang sudah lanjut usia ada nggak kira-kira Ya. program-program itu? Ya, kita bekerja sama dengan Kormi. Kormi itu ada organisasi untuk mengolah olahraga masyarakat. Masyarakat. Itu dari kecil sampai usia lanjut. Iya. Nah, ini bukan atlet prestasi, tapi Iya, betul. memang dan kita harus budaya ini harus kita lestarikan dan terus kita dorong. Misalnya senam. Kita senam itu kan mohon maaf yang diikuti ibu-ibu usia sepuh juga. Betul. Kita ada senam jantung sehat yang ikuti mohon maaf ibu-ibu sepuh semua. Nah, ini juga kita dorong, kita aktifkan, kita ajak. Saya juga melatih instrukturnya gratis di sini. Gratis, Supaya apa? Bisa melatih di kampung-kampungnya sendiri. Kita dorong benar supaya tadi memasarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mengolahraga masyarakat. Iya. Oke Pak Kadis, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kemudian pengembangan program olahraga yang inklusif dan ramah bagi penyandang di Pabel tuh Pak? Iya. Artinya harus juga karena di Pabel ada bagian dari masyarakat kecil juga di Kota Tangerang. Bagaimana kemudian Kadispora memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang di Pabel yang pengen olahraga? Kira-kira gimana tuh Pak program? Maka GOR kayak sekarang Stadion Benteng semua ramah disabilitas. Wah. Semua sudah saya buat ramah disabilitas. Anda lihat tadi masuk Benteng Ribbon sudah ada bisa sepatu roda masuk, kursi roda masuk. Itu beberapa GOR karena kita sudah mengadakan event berkali-kali Pepa Perda, Pepa Porf itu yang penyandang disabilitas. Mampu, bisa happy, bisa bertanding. Kita sekali lagi mungkin wujud nyata bahwa ini setara anaknya. Kita sama memperlakukannya. Bonusnya aja kita tidak bedakan. Ya bonusnya. Terus udah targetnya apa? Anak-anak ini bisa mandiri dan berprestasi. Menjadi penting itu. Iya, Nggak ada siap. target lain kecuali anak-anak ini ke kemudian hari bisa mandiri dan berprestasi. Dan lebih sangat. Oke Pak, bicara olahraga, kemudian ada misalnya kayak futsal atau misalnya bola, atau mungkin banyak cabur-cabur yang kemudian event. Nah, cara Kadispora meminimalisir terjadinya benturan massa biasanya tuh terjadi tuh, apalagi di bola gitu, Iya. Pak Kadis ya. Itu bagaimana tuh? Pak Kadis bikinnya biar lebih safety gitu, kira-kira. Setelah pertama ya memang mendorong masyarakat pencinta olahraga, olahragawan itu value dalam olahraga itu sportivitas. Ya. Value-nya itu, nilainya itu sportivitas. Yang kedua untuk keamanan kan ada gerakan-gerakan lain yang bisa merusak ya kita kerjasama dengan aparat terkait. Ada TNI, ada Polri, ada Satpol PP, seluruhnya terkait untuk bagaimana event itu aman, selesai, nyaman. Dan ini kalau ya ada gerakan-gerakan yang merusak, bentrok, ini kan mengajak mundur organisasi. Betul. Itu, mengajak mundur namanya olahraga itu sendiri. Ini kita dorong benar. Dan alhamdulillah, event-event nasional itu ada banyak sekali di Kota Tangerang. Dan rentetan besok taekwondo, putra-putri nasional, ada anggar, ada mahasiswa, panjat tebing, rentetannya masih ada U12 nasional, ada voli U17 nasional juga ada di kota sini. Artinya Kota Tangerang siap ya melakukan event-event setara nasional dan daerah. Iya. Ada lagi Pak Kadis terkait masalah olahraga ini e-sport yang kira-kira Gen Z ini kan sedang booming kira-kira. Bagaimana kemudian Kadispora memfasilitasi salah satu kegiatan Gen Z yang di e-sport itu Pak? Yeah. Itu bagaimana Pak?
pandangan Ya, Pak Kadis? ini kan sebuah cabur yang sudah resmi ya, Sudah resmi. Nah, resmi ada dan Genji sangat banyak peminatnya Betul. gitu. Kita dorong positif, jadi event juga kita selenggarakan, kita berikan apresiasi dengan hadiah, kita bisa kerjasama dengan OPD Kominfo segala macam. Terus kita dorong, kompetisinya kita buat, kita dorong untuk survive dan proses kedepannya kita dorong untuk prestasi. Nah ini penting karena kita tidak menganak-emaskan satu cabur dengan yang lain. Semua kita sama, kita dorong semua berprestasi dan semua dapat perhatian dari Pemda. Wah, luar biasa. Terakhir Pak, terkait masalah Kota Tangerang sebagai kota penyangga ibu kota ya Pak ya, karena dekat Jakarta ya, kemudian ada perbedaan antara kota dengan provinsi ya Pak. Ya. Terkait masa sekolah nih Pak. Iya. Ya, Kak? Kalau kota kan ngurusinnya SMP ke bawah, Iya. kalau SMA, SMK itu ke provinsi. Nah, bagaimana kemudian Dispora Kota Tangerang ini merangkul sekolah yang bukan hanya SMP, tapi juga dengan provinsi. Kan ada juga kebijakan bukan urusan kita. Itu gimana tuh konsen Dispora terhadap atlet-atlet yang ada di SMA atau SMK? Sebenarnya ada gak sih dibandingin dibedain atau tidak tuh Pak? Selama ini tidak pernah membedakan kami, karena usia Popda itu sampai SMA. SMA. Dan itu dikelola oleh Dispora juga melalui Bapopsi. Jadi tidak ada pembeda. Semua anak Kota Tangerang pelajar yang ikut Popda, SMA, SMP, SD dapat fasilitas yang sama. Fasilitas yang sama. Nah, dapat reward yang sama. Nah, ini tidak ada pembeda itu. Itu bukti konkret karena skuad Popda kita ada SMP, ada SD, ada SMA. Pasti. Nah, itu satu hal. Dan terus kita dorong memang mimpi kita kota ini menjadi kota sport city. Maka rensanya Kota Tangerang mungkin satu-satunya di Indonesia, rensanya, rencana strategiknya adalah kota sport city. Di dalam sport city itu ada sportainment, ada sport tourism, ada sport science, ada sport industry, ada sport ekonomi. Salah satu aja sport tourism. Kita kemarin IDDCI tahun kemarin yang besok nanti 2024 dan di besok tanggal Juli juga kita ada IDDCI juga marching band itu internasional, ada beberapa negara. Kemarin ada 5 negara. Kita sekitar 2.000 datang ke Kota Tangerang selama 10 hari. Bahkan Pupuk Kaltim aja 2 pesawat terbang kan di sini bawa pasukannya. Anggap aja 1 hari itu untuk transportasinya, makan 3 kali, sewa hotelnya, beli oleh, anggap aja 1 juta. 20 miliar kebuang dalam 10 hari. Inilah sport tourism. Ekonomi bangkit karena ada UMKM-nya, hotelnya laku, jersey-nya juga laku. Betul. Semua bergerak ekonomi. Inilah bacaan kita, potensi apa di Kota Tangerang. Kita itu punya potensi berbeda dengan kota lain sebagai penyangga ibu kota yang punya bandara internasional. Bandara internasional di Kota Tangerang. Betul. Kemacetannya nggak kayak tetangga sebelah Jakarta. Hotel variannya banyak. Yang 200 ada, yang homestay lebih murah ada. Betul, ada. Tapi yang harga 2,5 juta ada semalam. Ada juga. Nah, juga ada rumah sakit kita banyak dan kita venue-nya murah, terjangkau. Betul. Bahkan untuk mendorong sport tourism kalau itu event internasional, kita regulasi. Bisa aja venue-nya gratis, asal eventnya di Kota Tangerang. Nah, luar biasa. Pak, tadi menarik tuh terkait masalah sport tourism yang kemudian bisa membangkitkan PAD ya. Iya. Itu fakta yang kemudian. Nah, apa yang kemudian yang masih kurang kira-kira nih di kepemimpinan Pak Kadis hari ini, apa yang mesti yang belum dilakukan dan akan dilakukan kira-kira? Iya. Kita akan menyempurnakan venue itu bukan hanya untuk latihan, tapi kita kalau mendeklarasikan diri kita menjadi tujuan sport city, maka venue-venue itu harus buka untuk event nasional, regional, bahkan internasional. Kayak Panjat Tebing saya sudah siap, nasional berkali-kali, internasional kita harus siap. Harus siap. Nah, tentunya mental, personalitinya semua harus mengikuti juga. Profesional kita dalam menjadi tuan rumah harus diikuti juga. Ini harus penting. Saya event 7 negara tenis meja, alhamdulillah sukses juga. Dan ini terus kita satu persatu. Kadang kita venue softball masih kurang. Saya basket, Gordimiati, penontonnya saya udah nggak muat. Iya. Ya kan kita butuh mimpi yang basket yang cukup besar tempatnya supaya memanjakan pecinta basket. Saya
bangun lapangan, dorong lapangan untuk sintetis sudah terbangun. Mungkin tahun ini bisa 4. Terrealisasi. Tapi lapangan benteng ini tidak bisa untuk Liga 1. Belum. Mimpinya kan punya stadion Kota iya. Tangerang yang bisa Liga 1. Iya dong, harus. Nah, sekali lagi, ini potensi hotelnya banyak, deket bandara. Mohon maaf daripada Jakarta, sini aja gitu. Iya. Ini Siap. bicaranya adalah bicara potensi. Potensi. Hitung-hitungannya memang ini return dan multiplier efek dari sebuah kota sport city itu maha dahsyat Mas Des ya? secara ekonomi. Oke, Pak Kadis. Nah, iya. bicara kemudian venue kan ada di beberapa kecamatan, Pak Kadis. Iya. Nah, bicara transportasi. Iya. Kota Tangerang itu sebenarnya sudah cukup atau mesti ditingkatkan lagi bicara transportasi. Ya. Artinya kita udah tahu ada si Benteng, kemudian ada Tayo. Nah, kira-kira transportasi itu sudah cukup atau kemudian ke depannya bagaimana tuh Pak Kadis? Tentu penyempurnaan perlu. Tapi sementara kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Banten, Kota Tangerang sudah paling oke. Sudah paling oke. Iya. Tapi terus ditingkatkan, dievaluasi kan terus. Jangan merasa sempurna gitu, terus kita bertingkat pelayanannya terus. Karena biasanya kalau kita ada tamu, kita bikin city tour. City tour. Bisnya saya muter-muter kota, hangout. Nah, kemarin saya ada Filipina makan di Benteng Ribon, pengen ngerasain bakso. Wah, ada 56 Filipin yang kemarin lomba di Gorgondrom, itu mampir sini. Wah, dengan bahasa Tagalog yang bisa bahasa Inggris 1 orang. Itu kan sesuatu kemampuan sendiri tuh menerima kulinernya selain laksa apalagi. Siap. Pasti ada sekali lagi pengaruh positifnya. Ya, Wah, gitu. luar biasa. Pak Kadis, terakhir. Tadi Kira-kira gua terakhir nih. ini masih terakhir, ini seru, luar biasa ini. Kira-kira buat masyarakat atau bagaimana memberikan potensi yang maksimal terhadap fasilitas yang sudah diberikan Kadispora di setiap kecamatan. Silakan Pak Kadis. Ya, sahabat semua masyarakat Kota Tangerang, venue satu demi satu terus kita sempurnakan, kita tambah. Namun juga dipakainya dengan bijaksana tentunya. Selalu jaga kebersihan. Kalau di venue olahraga sebaiknya tidak merokok. Ini kan penting ya. Ini harapan-harapan supaya kita rawat dengan baik, supaya kita duitnya nggak habis untuk merawat maintenance yang harusnya tidak perlu. Jangan melakukan vandalisme. Kalau timnya kalah, jangan ada gerakan lain yang merusak venue. Sudah nggak zaman. Karena olahraga sportivitas. Sekali lagi, kesehatan investasi, bukan hanya prestasi. Maka manfaatkan jogging, jalan di sarana-sarana olahraga di Kota Tangerang yang semuanya gratis. Ya semua gratis dan dimanfaatkan dengan. Kalau orang di luar Kota Tangerang datang ke sini hanya untuk jogging, mosok masyarakat Kota Tangerang malah nggak pakai. Sekali lagi, sehat selalu. Semoga Allah ridho dengan ikhtiar ini. Masyarakat Kota Tangerang sehat dan berprestasi di olahraga luar biasa. Luar biasa. Tadi sudah pesan dari Pak Kadis terkait masalah masyarakat Kota Tangerang. Silakan berolahraga di sebuah tempat yang sudah disediakan oleh Kadispora. Ya, manfaatkan, tidak ada vandalisme, tetap sportivitas. Ya masih tetap ditami 15 menit membangun gagasan. Terima kasih Pak Kadis. Makasih.